Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Cahyani dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, yaitu paket 4. Di sini kita akan membutuhkan peralatan. Yang pertama, laptop klien, smartphone, crimping tool, kabel tester, router, switch, access point. Bahannya itu kabel UTP, konektor RJ45, dan juga koneksi internet. Di sini tugas yang diberikan yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Oke, skenarionya di sini dijelaskan. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, kita bertindak sebagai network system administrator. Tugas kita yaitu sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Dengan opsi konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi Wi-Fi router, kita akan memberikan DNS, NTP, web proxy dengan cas administrator, nama peserta @sekolah.sch.id. Di sini nama saya Aditya @smkpuspahyang.sch.id. Kemudian kita membuat jaringan internet dengan mengisi IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Dan di sini juga kita membuat jaringan lokal dengan membuat IP address Ether 2 DHCP pool sebanyak 99 klien dan membuat firewall agar IP address 192.168.100.2 sampai 50 tidak dapat ping ke router. Kemudian kita akan membuat firewall agar IP address 192.168.100.51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Kemudian membuat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Kemudian selanjutnya kita akan membuat jaringan wireless. Yang pertama, kita akan memberikan IP address 192.168.200.1/24, kemudian akan memberi SSID, yaitu Aditya Cahyani @proxy_ukk. Kemudian DHCP pool sebanyak 99 klien, lalu membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Lalu, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai dengan pukul 16. Kemudian, yang terakhir, kita ditugaskan untuk membuat firewall untuk memblokir. Yang pertama, kita akan memblokir site https://www.linux.org. Yang kedua, kita akan memblokir MP3 dan MKP. Oke, setelah itu topologinya kurang lebih seperti ini. Untuk langkah pengerjaannya, kita akan membuka Winbox. Seperti biasa, untuk langkah pertama kita masuk ke Winbox, dan jika MAC address-nya sudah muncul, maka langsung kita konekkan saja. Lalu saya akan langsung menyikronkan waktu, yaitu klik sistem dan klik juga
isi timenya dengan waktu pembuatan kita. Di sini saya membuat pukul 7:50 menit ya. Dan time zone auto detect-nya matikan dan pilih zonanya di Asia Jakarta. Jika sudah, maka langsung apply OK. Yang kedua, kita akan mengisi, masih di sistem, kita akan mengisi di menu SMTP client. Yang pertama, kita klik di primary NTP server, yaitu 203.160.128.3. Lalu enable-nya jangan lupa dicentang. Setelah mengisi IP-nya, kemudian langsung saja apply OK. Untuk selanjutnya, kita klik IP DHCP client, add, dan isi interface-nya dengan header 1, lalu apply OK. Maka jika tulisannya sudah bound, maka itu sudah terhubung. Lalu kita juga isi di DNS server. DNS servernya kita isi 8.8.8.8 dan allow remote request-nya jangan lupa diklik, dicentang. Kemudian kita di routes, isi routesnya dan add gateway header 1, lalu apply OK. Setelah itu, kita cek untuk memastikan terkoneksi dan tidaknya ke server Google. Maka kita mengisi dulu password yang akan kita buat. Lalu setelah ini kita klik ping 8.8.8.8. Jika tulisannya sudah seperti ini, maka ini sudah dipastikan sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya, kita klik IP, address, lalu add, interface-nya di header 2, lalu kita isi IP address-nya, yaitu 192.168.100.1/25. Dan interface-nya jangan lupa di header 2, lalu apply OK. Setelah itu, setelah mengisi IP address header 2, kita masuk ke IP firewall dan ke bagian NAT ya. Oke, lalu chainnya search NAT dan search addressnya 192.168.100.0/25. Kemudian jangan lupa isi actionnya masquerade dan out interface-nya header 1. Setelah itu apply OK, lalu IP DHCP server, DHCP setup, dan DHCP kan yang di header 2. Next, dan address give out-nya jangan lupa diganti dengan 102. Setelah itu next, dan jika sudah sukses maka kita cek ke CMD untuk memastikan IP-nya sudah ada dan belum ya. Dan ini sudah terhubung. Maka setelah ini koneksi internetnya juga sudah terhubung. Setelah itu kita masuk lagi ke IP firewall. Oke, kita ke IP firewall, kemudian di filter rules kita add dan chainnya jadi forward, protokolnya ICMP, dan jangan lupa isi dulu search addressnya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50.
Setelah search address-nya diisi, jangan lupa kita juga mengisi DST address dengan 192.168.100.1 dan ke bagian actionnya menjadi drop, lalu setelah itu apply copy atau apply OK juga bisa, dan add lagi, kemudian chainnya masih di forward dan isi search address-nya menjadi 192.168.100.51 tadi 100.50 dan sekarang melanjutkan jadi titik 51 sampai 100 ya. Setelah itu, setelah diisi, mohon maaf tadi salah, jadi di search address-nya isi 192.168.200.51 sampai 192.168.200.100. Nah, setelah itu di DST address-nya juga kita isi 192.168.200.1 dan actionnya juga masih drop. Setelah itu apply OK. Jika sudah, maka kita langsung ke IP address. Setelah itu add saja dan isi addressnya 192.168.200.1/24. Nah, kemudian interface-nya di WLAN 1, lalu apply OK. Jika sudah mengisi addressnya, maka kita ke menu wireless, lalu klik dan langsung centang saja wirelessnya. Setelah itu klik 2 kali ke bagian menu wireless, mode AP brick, dan bandnya itu yang 2 BGN, channelnya 20, frekuensinya auto, dan isi SSID-nya dengan nama kita, yaitu Aditya Fitriani @proxy.ukk. Jika sudah, maka kita langsung saja apply OK. Kemudian kita masuk lagi ke IP, firewall, NAT, dan add. Oke, add. Kemudian kita di bagian general isi chainnya jadi search NAT dan isi juga search addressnya menjadi 192.168.200.0/24. Lalu out interface-nya juga jangan lupa diisi dengan header 1 dan action masquerade, lalu apply OK. Kemudian kita langsung saja isi di IP DHCP server, klik DHCP server, DHCP setup, lalu kita klik dengan WLAN 1, next, dan di bagian yang ujungnya give out itu diganti dengan 102 ya, karena di sini di dalam soal kita hanya membutuhkan 99 klien. Setelah itu, jika sudah, kita next lagi, dan jika sudah sukses maka kita langsung ke IP hotspot. Setelah itu ke bagian menu server. Jika sudah ke menu server, maka klik DH hotspot setup dan isi di klik WLAN 1, next, dan masquerade matikan. Setelah itu terus di next, dan di DNS name-nya kita akan isi dengan www.adityafitriani.com. Setelah selesai, maka kita next lagi, dan setelah itu selesai, lalu ke server profile
Di menu server profile, kita pilih ke menu login, cookiesnya dimatikan, HTTP cap dan HTTP pubnya dihidupkan, HTTPS-nya juga, dan di radius, use radiusnya itu dicentang ya. Jika sudah, kita apply, oke. Setelah itu, kita langsung saja ke Chrome, Google Chrome, untuk mengecek apakah kita sudah ada gitu ya. Dan klik IP address yang sudah kita buat di Google Chrome. Kita ketikkan saja 192.168.200.1/25 dan username ya. Setelah itu kita enter. Jika sudah kita enter, maka tampilan mikrotiknya sudah muncul. Kita klik saja di login, kita ketik admin dan langsung saja login. Dikarenakan ini bekas orang lain, maka kita akan akan hapus dulu bekas pembuatan voucher yang telah dibuat orang lain dan kita akan bikin lagi yang baru. Nah, langsung saja setelah kita hapus ke bagian di setting username, dan setelah itu kita klik username dan juga rate limit, kita klik. Setelah itu save saja. Nah, setelah sudah di save, kita ke bagian routes ya. Setelah itu ini masih ada bekas orang lain, kita hapus lagi dan kita bikin lagi yang baru. Nah, di sini kita isi name-nya, kita isi dengan hotspot ya, namanya hotspot dan hotspot Aditya Putri gitu. Setelah itu kita isi juga IP address-nya 127.0.0.1 ya. Lalu di time zone, lalu di search script-nya kita isi passwordnya 1-5 saja. Nah, setelah itu di bagian ini kita pilih yang plus 07 ya, jadi di atas jam 7 gitu. Lalu kita langsung saja dan setelah ini sudah selesai, maka sudah muncul tampilannya juga. Lalu kita ke menu user. Oke, di sini di menu user kita centang semua dan seperti biasa kita remove lagi dan kita bikin lagi add yang baru. Oke, kita add dan pilih yang batch ya. Setelah itu kita di number of usernya kita ketik 20, di username string kita isi yang 3. Nah, di username prefixnya juga isi 3. Lalu setelah itu itunya isi profilnya ganti ya. Kemudian kita masuk ke menu profile. Di menu limitation kita add dan kita isi name-nya dengan hotspot Aditya Fitriani. Oke, ini sudah diisi namanya hotspot Aditya Fitri dan diklik di rate limit, kita isi dengan 3M ya, yang di rate limit RX yang pertama, dan kita juga di sebelah kiri kanannya kita isi 3M juga. Setelah itu kita ke high hash, itu yang di priority-nya, kemudian langsung di add. Setelah itu ini sudah muncul. Lalu kita masuk ke bagian menu profile. Di sana kita namanya kita ganti yang sudah kita buat tadi menjadi
hotspot ya, tadi hotspot Aditya Fitri, kemudian create, dan ini name-nya kita isi, kita kasih nama aja jadi hotspot Aditya Fitri seperti tadi ya. Kemudian jika sudah, di add new limitation. Nah, di sini kita atur waktunya menjadi pukul 7.00 sampai pukul 16. Di sini kita atur. Jika sudah kita mengatur waktu dari pukul 7 sampai pukul 16 pas, kemudian kita klik new limit ya. Setelah itu kita akan operating sukses, itu berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita klik ke menu user, kemudian add badge, dan setelah itu kita username prefixnya isi dengan TKJ sesuai dengan soal, username lainnya 3 dan password 3. Kemudian kita ganti agent profile-nya dengan hotspot Aditya Fitri yang sudah kita buat tadi, lalu kita add. Setelah ininya sudah muncul. Ini tuh untuk voucher yang sudah kita buat dan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita add saja. Nah, di sini sudah muncul. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita klik di generate itu voucher ya, dan centang download as filenya, lalu kita isi itunya mau berapa gitu, dan kita di sini ketik aja 20 ya, 20 karena kita akan membuat vouchernya 20. Dan setelah itu kita create, dan ini sudah otomatis terdownload ya. Jika sudah, kita klik ini, maka ini vouchernya udah ada. Dan sekarang mari kita cek koneksinya di HP kita. Di sini saya akan mencoba login dengan voucher yang sudah saya buat di HP di HP saya, dan sekarang kita akan login di Aditya Fitriani Proxy UKK. Kita masukkan loginnya di voucher yang salah satu voucher yang sudah kita buat. Kita masukkan loginnya TKJ apa, dan isi juga passwordnya. Setelah mengisi password, maka langsung saja klik OK. Nah, ini you are login. Berarti kita sudah berhasil login di handphone kita. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Winbox untuk memblokir situs yang akan kita blokir, yaitu MP3 dan MKP sesuai dengan soal. Pertama, kita masuk ke IP firewall NAT, chain-nya jadi DST-NAT, dan isi search address-nya menjadi 192.168.200.0/24. Oke, kita isi juga protokolnya menjadi 6TCP. Setelah itu di interface-nya kita isi WLAN 1. Jangan lupa kita ketik juga di DST portnya 80. Setelah itu di action-nya kita ganti menjadi redirect. Oke, kita klik action redirect. Lalu jangan lupa kita isi di portnya itu 80. Setelah itu apply OK. Nah, setelah selesai, maka kita akan blok
Linux, MP3, dan MKP sesuai dengan soal yang telah diperintahkan. Kita pertama-tama centang enable, lalu klik di Sys Administrator, kita ganti menjadi Aditya Fitriani @smknpsp.sch.id. Setelah itu, jangan lupa kita centang di Change on Disk, lalu kita apply akses. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita add dan isi search address-nya menjadi 192.168.200.0/24. Setelah itu, kita isi DST host-nya. Kita isi DST hostnya dengan Linux yang akan kita blokir, yaitu www.linux.org atau .org juga sama saja. Nah, kita di actionnya, kita isi actionnya deny. Oke, setelah itu kita apply copy. Nah, lalu matikan di DST hostnya, karena setelah ini kita akan memblokir situs MP3. Jangan lupa kita klik di bagian kotak kecil, itu kita klik aja. Nah, lalu kita masukkan bintang titik MKP. Nah, actionnya masih tetap deny. Dan setelah selesai kita apply copy lagi. Nah, sekarang kita ganti path-nya itu dari MKP menjadi MP3. Langsung saja kita klik bintang titik MP3. Nah, setelah itu apply OK. Nah, di sini blokir situsnya sudah selesai dan kita akan coba apakah sudah terblokir dan tidaknya di HP kita. Nah, di WiFi yang sudah tersambung, kita cek saja. Di sini saya akan mencari, pertama-tama saya akan mencari www.linux.org. Dan setelah saya search, ternyata ini sudah berhasil saya blokir dengan atas nama Aditya Fitriani @smkpsp.sch.id. Nah, lalu kita akan mencari index of MKP. Nah, di sini saya akan melihat apakah terblokir dan tidaknya, dan ternyata di sini juga MKP berhasil terblokir dengan Aditya Fitriani .smkpsp.sch.id. Nah, kita yang terakhir kita mencari index of MP3 apakah terblokir juga, dan di MP3 alhamdulillah semuanya terblokir. Berarti konfigurasi yang tadi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sudah berhasil ketiga-tiganya terblokir. Sekian video pembahasan uji kompetensi paket 4 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa and see you next video.